Shalom. Apa kabar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Senang sekali mendengar jawaban yang indah. Bapak Ibu, mari kita akan mempersiapkan diri dan juga teman-teman, maaf ya saya hanya menyapa yang Bapak Ibu. Teman-teman yang muda juga ada di sini. Kita akan mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan. Mari saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan mengambil waktu teduh sejenak. Amin. Panggilan ibadah diambil dari Mazmur 86 ayat 8 dan 9. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau lakukan. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang, sujud, menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memuliakan Tuhan, memberi hormat kepadanya untuk kita datang di hadapan Tuhan. Pujian yang tak berhenti, sebab Dia Allah, Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus layak menerima hormat dari setiap kita. Berilah hormat padanya. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi. Berilah hormat padanya, Allah Maha Tinggi. Dan pujilah tak berhenti, puji rahmat dan kasih-Nya. Puji Allah Maha Tinggi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi. Maha mulia, Maha mulia. Berilah hormat padanya. Maha mulia, Maha mulia. Berilah hormat padanya. Katakan, glory to God in the highest. Glory to God in the highest. Glory to God, glory to God. Glory to God in the highest. Praise Him forevermore. Praise Him from whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Glory to God in the highest. Glory to God in the highest. Glory, 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 glory. Glory in the highest. Glory, 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 glory. Glory in the highest. Maha mulia, Maha mulia. Kami beri hormat kepadamu ya Tuhan. Padanya. Maha mulia, Maha mulia. Berilah hormat padanya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Allah yang baik, Allah Tritunggal yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami boleh layak datang di hadapan Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan, sucikan, kuduskan kami.
layakkan kami datang untuk menyembah Tuhan. Kami rindu ibadah kami Tuhan, Engkau berkatilah menjadi satu ibadah yang menyenangkan hati Tuhan saja. Dan berkati setiap kami yang hadir, jamah Tuhan, supaya kami masing-masing mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Karena kami tahu hanya di dalam perjumpaan dengan Tuhan, maka hidup kami akan dipulihkan, akan dikuatkan, akan disegarkan. Terima kasih Tuhan, ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya kami persembahkan kepadamu dan mohon Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin ketika kita datang ke rumah Tuhan, masing-masing kita membawa segala pergumulan kita. Ada mungkin pergumulan yang baru beberapa waktu terjadi, yang mungkin mengganggu, menyesakkan hati kita. Tapi ada juga pergumulan yang sudah lama, ya kita doakan tapi sulit bagi kita untuk kita, kok gak selesai-selesai ya Tuhan. Tapi ingat saudara, Tuhan berkata bahwa Dia akan melakukan kebaikan bagi setiap kita. Dia turut bekerja untuk kebaikan setiap kita anak-anaknya yang mengasihi Dia. Oleh karena itu, datanglah saat ini. Apapun yang menjadi pergumulan kita mau tetap memberi ucapan syukur, memberi pujian kita. Sebab kita tahu Allah kita adalah Allah yang sungguh mengasihi kita. Amin. Kita naikkan pujian ini, beri syukur, beri hormat. Apapun persoalan, percaya imani, Dia Allah yang mengasihi kita. Buat karyamu, buat segala rencanamu, ku beri syukur dan pujian bagimu. Beri syukur, beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Bahkan dalam segala hal yang mungkin kita tidak mengerti, Dia bekerja buat segala hal yang aku mengerti. Dengan iman ku serahkan padamu. Beri syukur, beri syukur, dipuji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, mari beri
sanggup untuk melakukan segala perkara bagi kita umatnya, melakukan yang terbaik bagi kita. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita katakan bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara bagi kita. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi siapa? Bagi yang mengasihi Dia. Sekali lagi, apa yang tak pernah dilihat mata, pernah dilihat mata, dan tak pernah didengar telinga, bahkan yang tak timbul dalam hati kita, timbul di dalam hati. Tuhan sediakan, disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sebab Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Kapan? Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dia Allah yang baik, tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Tuhan sediakan, sediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sebab Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara. Kapan? Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara. Amin. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya dulu, sekarang, dulu, sekarang, dulu, sekarang, dulu, sekarang. Sekali lagi, dulu, sekarang, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, tak berubah. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita baru saja merayakan Jumat Agung, Paskah. Kita mengenang cinta kasih Tuhan. Dicintai oleh Tuhan indah, bukan? Ya. Tetapi kadang-kadang ketika kita sedang mengalami kesulitan dalam hidup kita, kita lupa. Ya, kita sibuk pikir sendiri dan kita merasa seperti Tuhan kok seperti nggak peduli. Tidak, saudara. Dia tetap mengasihi kita. Dia menanti kita untuk dilibatkan. Tuhan mau kita dilibatkan, kita melibatkan Dia di dalam segala pergumulan kita. Mari, jangan lupakan walaupun Paskah sudah lewat, tapi kita bawa terus cinta Tuhan. Kita kenang betapa indahnya kasih Tuhan kepada saudara dan saya. Dia bahkan rela disalibkan untuk menebus kita, mengantar pengakuan dosa. Kita menaikkan pujian, sungguh indah. Mencari
Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Tuhan dekat, dan Kau dekat. Kita tidak pernah bisa balas cintanya, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh
kita berdiam diri, masing-masing mengaku bagaimana kita menjalani hidup kita sehari-hari di hadapan Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Tidak ada yang tidak Dia korbankan bagi kita. Dia yang sangat kaya dari surga turun ke dalam dunia. Bahkan Dia menjadi seperti orang yang hina, miskin, supaya Dia bisa menjangkau saudara dan saya. Bukan itu saja, dan Dia bahkan menyerahkan nyawanya menjadi penebusan atas dosa-dosa kita. Kita yang seharusnya dihukum, kita yang melawan Allah, kita yang melakukan pemberontakan, mengecewakan Tuhan. Tetapi Dia mengasihi saudara dan saya. Dan Dia mau menebus, dan Dia telah menjalaninya. Akui kalau kita masih terus melakukan kesalahan di hadapan Dia. Sebab Dia Allah yang mau mengampuni kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, lihatlah kami umat-Mu ya Tuhan. Berdiri di hadapan Tuhan. Kami menyadari betapa besar cinta-Mu kepada kami. Namun kami juga menyadari kami sulit memahami mengapa Engkau mau mengasihi kami ya Tuhan. Kami bukan orang baik. Kami bukan orang yang sabar. Kami bukan orang yang penuh kasih. Kami juga mungkin bukan orang yang rajin. Kami bukan orang yang mau melakukan hal yang baik untuk Tuhan. Tapi Engkau mau mengasihi kami Tuhan. Mengampuni kami. Terima kasih Tuhan untuk segala cinta Tuhan di dalam hidup kami. Kalau saat ini kami melihat lagi ke dalam hidup kami, pikiran, perbuatan, perkataan kami ya Tuhan. Selama 1 minggu ini, mungkin Tuhan, Engkau bersedih. Karena Engkau telah menguduskan kami, namun kami masih hidup di dalam dosa. Tuhan ampunilah kami. Kami ingin mengasihi Tuhan. Kami ingin turut kepada apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan. Ampunilah kami. Tuhan tolong kami, makin hari makin hidup kudus di hadapan Tuhan. Kami tidak ingin menyia-nyiakan karya pengorbanan-Mu ya Tuhan, yang telah Kau kerjakan dengan menyerahkan nyawa-Mu di kayu salib. Tuhan, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Kiranya Kau mau mengampuni kami kembali. Terima kasih Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau Allah yang maha baik, berkenan untuk menerima kami anak-anak-Mu ketika kami datang dengan segala penyesalan di hati kami atas segala pelanggaran yang kami perbuat. Tuhan, terima kasih untuk segala penerimaan Tuhan atas hidup kami, untuk pengampunan yang Kau berikan kepada kami, yang menyucikan kami kembali, yang menolong kami untuk bisa berdiri tegak di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, sebagai pengikut Tuhan yang kembali memancarkan akan kasih Tuhan di dalam kekudusan-Mu. Tuhan, kiranya Allah Roh Kudus menolong kami, kuatkan kami, mampukan kami terus ingat akan segala cinta-Mu yang besar itu Tuhan. Supaya kami tidak menyia-nyiakan hidup kami di dalam dunia ini. Dunia mungkin boleh berkata kami buruk, kami tidak berguna dan lain sebagainya. Tetapi ya Tuhan, di hadapan Tuhan, Engkau yang mengasihi kami, Engkau memandang kami berharga. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pengampunan yang Kau berikan. Kiranya menolong kami sekali lagi hidup dengan kekuatan yang dari Tuhan, dengan kasih sayang yang dari Tuhan, dengan kuasa yang daripada-Mu untuk memulihkan kami dan menjadikan kami anak-anak Tuhan yang memancarkan terang dan cinta kasih Tuhan kepada dunia ini, sehingga Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan untuk segala pengampunan yang Kau berikan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Janji pengampunan dosa terambil dari Mazmur 103 ayat 8, 10 dan 12 berkata demikian. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Bahkan sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Puji Tuhan, terima kasih untuk Tuhan yang baik. Mari kita katakan, karena kita yang sudah dipulihkan, kini ku milik Yesus. Kasih Tuhan Yesus tak berakhir, tiada kuasa yang memisahkanku, yang menebusku korban diri. Kini ku miliknya, katakan, kini ku milik Yesus, dan Yesus milikku. Bukan hanya saat ini, namun salam. Sekali lagi, kini ku milik Yesus, kini ku milik Yesus, dan Yesus milikku. Bukan hanya saat ini, namun selamanya. Bersama dengan jemaat Tuhan di segala tempat dan abad, mari kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tema pada minggu ini adalah gereja dan orang muda. Pesannya kepada orang muda, jangan seorang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita yang di sini ada yang memang masih muda. Tapi walaupun yang seperti saya ABG, anak baru gocap, kita juga pernah muda. Betul? Nah, oleh karena itu biarlah kita sebagai orang-orang muda, kita mau menangkap pesan Tuhan apa sih pada kita masing-masing. Yang muda biarlah boleh dikuatkan, dibekali bagaimana hidup di dalam kemudaan untuk kemuliaan Tuhan. Kita yang pernah muda, dulu kita juga pernah berkomitmen bukan? Untuk mau mengasihi Tuhan, mau hidup bagi Tuhan. Dan diharapkan kita boleh mensupport para muda ini, para orang muda. Ya, kita tahu kita pernah muda, kita menjalani kesulitan-kesulitan hidup. Namun biarlah di dalam kesempatan yang ada, baik kita yang pernah muda, mendukung yang muda, orang muda juga boleh memahami orang-orang yang lebih senior daripadanya. Mari kita naikkan pujian, masa muda sungguh indah. Jiwa penuh dengan cita-cita, dengan api yang tak kunjung padam, selalu membakar dalam kalbu. Sekali lagi, masa muda sungguh senang, jiwa penuh dengan cita-cita, dengan
komitmen kita. Ku berikan padamu ya Tuhan apa yang ada pada diriku, ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Apa yang ada pada diriku, apa yang ada pada diriku, ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan menyaksikan dan mendengarkan paduan suara Sanctus menyampaikan pujian kepada Tuhan.
bersama dengan Sanctus kita akan menaikkan pujian ini dan berkomitmen kami mau hidup untuk melayani Tuhan, menebuskan kita dengan sukacita. Naikkan pujian, we will live. We will live to serve our Savior, shine His light for all to see. We will praise His name and give Him glory, and follow wherever He may lead. Praise the Lord, praise the Lord, proclaim the joyful promise of the word. Side by side we walk together to share His loving on the world. We will share His loving on the world. Puji Tuhan, terima kasih atas pelayanannya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Shalom para pemuda sekalian. Oh, saya lupa ya, jemaat sekalian ya. Hari ini rasanya semuanya jadi pemuda. Amin. Wah, semangat lagi gairah muda. Puji Tuhan. Terima kasih untuk paduan suara Sanctus yang membuat kita jadi merasa muda. Saudara, mari kita mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita teduhkan hati kita bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur pada siang hari ini, pada pagi hari ini, kami boleh beribadah bersama dan sebentar ini kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena seringkali hati kami ini tertutup, kami kadangkala banyak pikiran, banyak suara dalam hati dan pikiran kami sehingga kami menjadi tidak benar-benar dapat memahami firman Tuhan. Biarlah hari ini Allah Roh Kudus melawat kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan dan melakukannya. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, hari ini seperti minggu lalu saya sampaikan bahwa bulan Mei adalah bulan di mana nanti puncaknya kita akan merayakan ulang tahun GKY Kebenaran Baru ke-25, tanggal 21. Sehingga bulan ini, sejak awal minggu kita sudah masuk kepada suasana ulang tahun gereja kita. Dan tema kita hari ini adalah gereja dan orang muda. Minggu depan adalah gereja dan anak-anak. Ya, bagaimana kita melihat gereja di dalam konteks anak-anak di dalam konteks hidup bersama bergereja. Dan puncaknya tanggal 21 nanti kita akan bersama merenungkan gerejaku adalah keluargaku bersama-sama, ya. Nah, hari ini kita sesuai tema kita gereja dan orang muda. Izinkan saya menyambut dulu orang-orang muda yang ada di sini yang usianya 70 tahun ke bawah. Oh, bukan ya. Semuanya jadinya. Sesuai dengan standarnya TGIC deh ya. Jadi yang disebut orang muda adalah di bawah 25 tahun. Mari Bapak Ibu sekalian kita lihat berapa banyak teman-teman anggota jemaat kita yang ada di dalam kelompok usia orang muda. Oleh sebab itu dengan segala hormat saya mengundang rekan-rekan yang usianya di bawah 25 tahun, baik yang biasa ikut TGIC maupun tidak, 25 tahun ke bawah, dengan segala hormat saya undang untuk bangkit berdiri. Silakan. Ayo dimanapun juga. Tetap berdiri. Ayo, kalau nggak berdiri ditebokin terus. Baik, puji Tuhan. Tetap berdiri. Mari saya undang karena hari ini adalah khotbahnya tentang gereja dan orang muda. Mari mohon kesediaan teman-teman yang masih muda-muda ini memberi semangat kepada yang tua. Mari kita yang muda, yang lagi berdiri, ya. Mari kita baca bersama-sama dengan suara yang lantang. 1 Timotius 4 ayat 12. 1, 2, 3, silakan. Semua katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan buat anak-anak muda kita. Oh, puji Tuhan, silakan duduk. Senang ya gereja punya anak-anak muda yang begitu banyak dan bersemangat. Amin.
Senang karena ada orang muda atau saudara jadi berjiwa muda? Sama-sama ya. Saudara sekalian, tadi Semuita berkata bahwa kita pasti pernah muda atau sedang muda. Mari kita pikirkan, bagaimana pengalaman Anda menjadi orang muda di tengah kumpulan orang dewasa? Waduh, Pak Michael minta maaf ya, setiap kali saya khotbah jalan terus Pak Michael, kameranya lari-lari. Saya nggak tahan tuh kalau nggak jalan, masih berjiwa muda. Saudara, mari pikirkan saudara sekalian tentang bagaimana pengalaman kita menjadi orang muda sendirian. Kalau orang Prancis bilang ndil-ndil gitu ya, sendirian. Kau no koncone, tidak ada temannya. Sendirian dikelilingi oleh orang dewasa. Pernah nggak ada pengalaman begitu? Rasanya gimana pengalamannya? Hah? Nyaman nggak? Saya dulu waktu di Mangga Besar, pelayanan awal-awal saya, entah kenapa, saya sering diundang makan sama majelis-majelis senior atau paling enggak senior-senior gereja. Kalau makan di restoran yang satu meja 10 orang, semuanya adalah ABG, angkatan bapak gue. Umurnya 20-25 tahun di atas saya. Lalu saya duduk di situ sendirian, hamba Tuhan yang masih muda, umur saya waktu itu ya masih muda lah. Paling enggak rambut saya lebih banyak dari sekarang. Nah, kalau sudah makan begitu Bapak Ibu sekalian, saya itu makan tuh paling enggak satu kali makan begitu keseleknya mungkin 10 kali. Gitu ya, grogi. Sendoknya gemeteran, nelennya aja gemeteran di sini. Betul ya, rasanya kikuk. Sudah gitu biasanya ibu-ibu, ya istrinya bapak-bapak itu tadi gitu kan ya. Biasanya kalau lihat orang yang paling muda, kalau ada sisa makanan dikasihkan ke, nah itulah cilakanya jadi tong sampah gitu kan, lebih susah lagi nelennya. Wah jadi orang muda itu kikuk, betul ya. Saya pernah di zaman Krismon, kalau yang teman-teman masih ingat di waktu tahun 97-an Krismon, lalu beberapa orang Kristen atau gereja-gereja menggalang bantuan emas untuk pemerintah Indonesia. Mungkin ada yang masih ingat itu ya. Lalu kemudian saya mewakili GKJMB, dulu GKY namanya GKJMB. Kebetulan saya itu jadi Sekum, masih muda udah jadi Sekum. Wah, lalu berkumpul, mewakili, bertemu bersama dengan tokoh-tokoh Kristen nasional. Ketemunya di kantor Dirjen Imigrasi karena waktu itu Dirjennya Jenderal Purnawirawan Pranowo, orang Katolik. Duduk begitu di situ. Yang datang lihat kiri kanan ada Pak Sularso Supater, Ketua PGI, nengok sana Ketua PII, nengok sana sini. Lalu nengok ke kiri lebih kaget lagi, Pendeta Stephen Tong di sebelah saya. Lalu saya yang paling muda dan orang muda duduk sama yang senior. Saya jadi kikuk. Mau ngomong apa, saya di pojokan meja begitu, ya kan? Lalu kemudian dengerin Pak Tong ngomong, akhirnya saya mencoba, udahlah saya ikutin dia mantuk-mantuk. Dia lagi ngomong sama pendeta senior lainnya, saya, pendeta Stephen Tong bingung, lihat ini ada orang muda di sebelahnya manggut-manggut kan? Lalu dia bilang begini, dia langsung noleh ke saya, ini siapa? You siapa? Begitu kan Pak Tong biasanya manggilnya gitu kan, you siapa? Terus saya bilang, oh saya penginjil Petrus, saya Sekum GKJMB dulu ya, kok Itang, saya bilang begitu. Dia langsung lihat saya dari atas sampai bawah, ini gereja gede yang mewakili masih muda sekali. Saya senyum begitu, saya kurang kenal karena saya bukan lulusan Saat, ya tapi saya sering datang di kebaktian beliau. Jadi dia cuma berkata begitu, you siapa? Setelah saya jawab, dia lihat lagi, lalu balik lagi ngomong lagi sama pendeta yang senior. Tapi paling tidak seneng lah ya, ada yang nyapa, bayangin kalau sepanjang pertemuan saya nggak disapa. Jadi menjadi orang muda di lingkungan orang dewasa kadang membuat kita awkward, kikuk, salah tingkah, betul nggak? Hai orang muda bener nggak? Tuh manggut-manggut semua orang mudanya. Ya, orang muda itu kalau berada di tengah-tengah orang dewasa, kalau diem aja dibilang kurang potensi, betul ya? Kalau ikut ngomong dikira sok tahu. Kalau memberanikan diri dianggap kurang ajar. Betul ya? Susah nggak jadi orang muda? Kencang, jangan terlalu kencang Pak, ketahuan susahnya. Betul ya Pak Agus ya, mewakili. Pak Agus masih muda juga. Saya rasa semua karena kita pernah muda, kita sama-sama merasakan seperti itu. Ya Pak Agus ya,
Dan bapak-bapak yang di sini, bapak ibu yang sudah lanjut usia pun sama. Nah, kalau orang muda itu seperti itu, bagaimana dengan orang muda di gereja kita? Di dalam konteks keluarga kita. Saudara Paulus menyadari bahwa itulah situasi yang tidak mudah yang dihadapi oleh orang muda, sehingga kemudian di situ firman Tuhan dalam konteks ini surat Paulus kepada Timotius, ini surat pribadi, berkata begini, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Menganggap rendah. Orang dewasa kadang-kadang menganggap rendah orang muda. Bahkan tidak usah menganggap rendah pun, orang muda pun jadi minder merasa direndahkan. Betul enggak? Kata rendah itu di sini dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata proneo, kata itu artinya down, di bawah, proneo itu pikiran. Jadi dalam pikiran itu menganggap orang ini rendah, meremehkan, tidak ada gunanya, tidak ada makna kehadirannya. Saudara, kalau kita berpikir seperti ini, tampaknya Paulus itu kayak orang yang betul-betul menghargai orang muda, betul enggak? Dia semangati Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah, Timotius. Namun saudara sekalian, kalau kita mundur ke dalam Kisah Para Rasul, sebetulnya Paulus itu pernah punya masalah dengan orang muda. Kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat yang ke-13, di dalam perjalanan misi pertama Paulus bersama Barnabas, di dalam rombongan masuklah seorang yang bernama Yohanes, yang kemudian namanya adalah Yohanes Markus. Kisah ini nanti akan kita bahas di bulan Juni minggu kedua. Guru Injil Ria Pasaribu yang akan menyampaikan hal ini. Bagus sekali kisah tentang Yohanes Markus. Tapi hari ini saya ingin mengatakan, Yohanes ini ikut dalam rombongan misi pertama bersama Paulus dan Barnabas. Dan saudara sekalian, baru ayat pertama dikatakan Yohanes ini gabung, baru ke dalam satu kali perjalanan yang baru pendek, lalu dikatakan dalam ayat 13, Yohanes kemudian meninggalkan mereka, lalu kembali ke Yerusalem. Betul nggak? Orang muda sudah dikasih kesempatan ikut, perjalanan belum jauh nih, sampai Pamfilia, belum pergi ke yang tempat lain. Ada masalah, lalu kemudian mundur, balik kanan. Makanya saudara sekalian, Paulus kecewa. Paulus punya pengalaman yang tidak nyaman dengan orang muda. Maka kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 37. Pada waktu itu Barnabas. Kemudian dalam perjalanan misi yang kedua bersama Paulus, mau kunjungi lagi kota-kota yang tadinya dikunjungi dalam perjalanan pertama. Barnabas berkata kepada Paulus, ayo kita ajak Yohanes lagi. Tapi Paulus sudah kecewa dengan orang muda ini. Dan Paulus berkata, tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan kita di Pamfilia. Wah, ini ciri orang sudah pahit hati, betul nggak? Kecewa, udahlah nggak usah ajak-ajak anak muda. Betul ya? Saudara, ini menarik sekali. Akhirnya karena hal itu, Paulus dan Barnabas pecah kongsi, gitu ya. Udahlah kalau gitu kamu jalan aja untuk perjalananmu, kami berjalan sendiri. Barnabas akhirnya pergi bersama Yohanes keliling. Di tempat lain, Paulus ke tempat lain. Ini peristiwa besar sekali berarti ketegangannya. Saudara bayangkan, Paulus begitu keras, tidak mau lagi menerima Yohanes. Saudara, beberapa penafsir menafsirkan, kenapa ya Yohanes Markus ini kok tidak mau, kok pulang di tengah jalan ya dalam perjalanan pertama itu. Saudara, kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul, Yohanes Markus ini, itu adalah anak orang kaya. Kalau saudara membaca di dalam Kisah Para Rasul, bagaimana Petrus ditahan oleh Herodes, lalu kemudian setelah itu, Petrus kemudian dibebaskan oleh malaikat malam-malam. Masih ingat kisah itu? Dan waktu keluar dari penjara, dengan cara yang ajaib itu, Petrus bingung mau kemana, akhirnya dia pergi ke rumahnya Maria. Ada di situ penjaganya namanya Rode, penjaga rumahnya. Masih ingat kisah itu di sekolah minggu? Dan saudara, di sana katanya berkumpul orang-orang Kristen berdoa. Rumahnya rumah gede. Itulah Yohanes Markus, anak Maria. Rumahnya gede, anak orang kaya. Jadi ada yang mengatakan dalam penafsiran bahwa Yohanes Markus adalah orang yang tidak biasa hidup susah, tidak biasa menghadapi tantangan,
berjalan dengan Paulus yang langsung tiba-tiba dalam perjalanan pertama sudah menghadapi tantangan. Tidak kuat dia. Ada yang mengatakan bahwa Yohanes Markus adalah anak mama. Makanya baru ketemu masalah sedikit, pulang ke mama. Saudara, apapun yang terjadi, Yohanes Markus hari itu di dalam pelayanan pertamanya, dia mengalami keadaan di mana dia tidak siap menghadapinya. Dan nanti minggu kedua bulan Juni kita akan lihat bagaimana perjalanan hidup Yohanes Markus yang kemudian Tuhan ubahkan. Tapi hari ini saya ingin mengatakan bahwa itulah keadaan yang dialami oleh Paulus di dalam perjumpaannya dengan orang muda. Saudara, saya tidak tahu bagaimana pengalaman saudara berinteraksi dengan orang muda. Orang muda itu mungkin ada di keluarga Anda. Orang muda itu mungkin di gereja. Saya tidak tahu apa yang saudara rasakan. Persepsi Anda bagaimana? Kadang-kadang orang muda hari ini, ada juga orang-orang muda yang seperti begitu. Mungkin jangan-jangan, saudara, di Taiwan ditemukan satu fenomena. Generasi yang hidup yang lahir tahun 2000 ke atas, itu orangnya pinter-pinter, ganteng, cantik karena gizinya baik, hidup dalam keadaan bukan pada masa lalu orang tua mereka hidup dalam perang ya dan susah. Ini hidupnya enak, makanya bagus, jadi ganteng, cantik, bagus keadaan fisiknya, pinter IQ-nya, sekolahnya sampai S1, S2, S3, kalau ada S4 pun sekalian. Betul ya? Tapi ternyata mereka itu ketika mulai bekerja, jalan pekerjaan sebentar, aduh gua stres nih, saya butuh healing. Begitu ya, healing dan hilang. Maka kemudian dicetuskanlah oleh sosiolog di sana bahwa inilah generasi stroberi. Saudara tahu buah stroberi? Buah stroberi itu merah, segar, kayaknya kenceng begitu ya. Begitu dipegang, kulitnya langsung bonyok, lembek. Betul ya? Beda sama duren. Duren dipegang, yang bonyok siapa? Tangan kita. Saudara sekalian, generasi stroberi, generasi yang pintar, punya banyak potensi, tapi generasi yang tidak siap menghadapi tantangan. Jangan-jangan generasi seperti itu atau orang muda seperti itu ada di dalam keluarga kita, di dalam gereja kita. Saudara, jangan memandang rendah. Karena kemudian menurut teori, generasi stroberi dihasilkan oleh orang tua stroberi. Nah, orang tua stroberi itu gimana sih? Maksudnya gini, orang tua yang tidak tega anaknya berjuang. Waktu kecil, lagi ada PR, begitu bertumpuk, aduh kamu belum bikin PR, lalu dibuatin PR-nya. Ada yang begitu? Waduh kamu ulangan ya, sibuk, yang sibuk papa mamanya. Nanti kalau anaknya misalnya buat salah, zaman saya dulu, kalau saya buat salah, papa atau mama dipanggil ke sekolah, maka kemudian pulang dari ketemu sama guru, papa mama pulang, yang terjadi adalah kita digebukin, betul ya? Nah, yang manggut-manggut umurnya sama dengan saya. Malu aja bikin malu mama papa kamu ya, dihukum, begitu kan? Sekarang saya tanya, kalau ada anak-anak sekarang yang kemudian karena buat salah di sekolah, diskors sama gurunya, maka orang tua nggak usah diundang datang, udah datang duluan, betul nggak? Apa yang dilakukan oleh orang tua di sekolah? Ngelabrak guru, betul nggak? Gurunya dimarahin, diancam-ancam. Itulah keadaan sekarang. Setelah kita jadi orang tua penghasil generasi stroberi. Jadi oleh sebab itu terkait dengan ini, maka kita pun harus introspeksi diri. Kita ada di dalam situasi yang menciptakan generasi yang rentan seperti ini. Tapi saudara sekalian, bagaimana seandainya itu ada di sekitar kita? Kita tidak ingin ada itu di keluarga kita. Kita tidak ingin ada stroberi di gereja. Tapi kita harus siap membantu orang muda untuk menjadi bukan generasi stroberi, jadi generasi duren. Setuju? Generasi yang kuat maksudnya lah gitu. Nah, saudara sekalian, di dalam konteks inilah kita kembali kepada kisah apa yang terjadi dengan Paulus. Terlalu luar biasa sekali. Kalau tadi ayat 15 dikatakan Paulus menolak Yohanes Markus, lalu mereka berpisah. Maka yang menarik adalah kemudian di dalam pasal 16, di dalam perjalanan setelah berpisah itu sampai di Listra,
Paulus kemudian bertemu dengan seorang muda yang bernama Timotius. Dan Paulus kemudian meminta Timotius supaya menyertainya di dalam perjalanan misi kedua. Haleluya. Apa yang dapat kita pelajari dari yang singkat ini? Saudara, Paulus tidak menyerah untuk mengkader orang muda. Amin. Saudara, inilah hal yang perlu kita pelajari. Orang muda adalah generasi penerus. Orang muda perlu mendengarkan Injil Tuhan. Orang muda perlu dilatih, diajar hidup di dalam pertandingan hidup yang benar. Maka Paulus tidak putus asa dengan orang muda. Walaupun ada orang-orang muda yang begitu sulit, tapi bagi Paulus menyadarkan kita bahwa orang muda perlu dijangkau, didampingi, disiapkan untuk perjalanan iman yang tidak mudah ini. Bahkan untuk terus, bahkan dikader melayani Tuhan. Nah, perhatikan di dalam 1 Timotius 1. Surat Timotius ini adalah sebuah surat yang ditulis secara pribadi Paulus kepada Timotius. Paulus mengubah gaya pendekatannya di dalam membina orang muda. Mungkin pada waktu membina Yohanes Markus, Paulus cuma ngomongnya direction aja, atasan kepada bawahan, senior kepada junior. Tapi melalui surat Timotius yang begitu pribadi antara Paulus kepada Timotius ini, terlihat sekali beda. Paulus mengubah gayanya karena dia sadar bagaimana seharusnya memperlakukan orang muda. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, menurut perintah Allah Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita, kepada Timotius disebut apa? Anakku yang sah di dalam iman. Timotius bukan anak kandungnya Paulus, Timotius adalah anak rohani. Paulus tidak lagi memperlakukan orang muda di dalam konteks hubungan saya senior, kamu junior, saya atasan, saya mempekerjakan kamu. Tidak. Paulus sadar bukan itu cara mendekati orang muda. Paulus menempatkan diri sebagai bapak yang menginvestasikan hidupnya buat anaknya. Kadang-kadang kita sebagai bapak kandung pun tidak menginvestasikan hidup kita buat anak kita. Kita sibuk urusan lain. Kita sibuk banyak hal. Paulus bukan ayah kandung dari Timotius. Tapi Paulus mau menginvestasikan hatinya, doanya, pikirannya untuk Timotius. Engkau anakku yang sah dalam iman. Dan Paulus terpanggil untuk mengajari, membimbing Timotius untuk ikut pertandingan iman. Perjalanan iman setia sampai akhir. Makanya di dalam surat yang kedua, di bagian akhir Paulus berkata, Timotius, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya, termasuk engkau anakku. Hari ini ketika kita bicara tentang ulang tahun GKI Kebayoran Baru ke-25. Saudara sekalian, kita dipanggil untuk tidak putus asa terhadap orang-orang muda yang ada di keluarga kita, yang ada di gereja kita. Amin. Mari kita baca bersama poin 1A ini. 1, 2, 3. Jangan putus asa dengan orang muda. Belajar dari Paulus, menyadari orang muda adalah generasi ke depan, generasi penerus. Orang muda juga membutuhkan Kristus. Orang muda bisa salah, yang tua juga bisa salah kok, apalagi orang muda, betul enggak? Orang muda membutuhkan bimbingan untuk bisa jalan di dalam pertandingan yang benar itu. Maka jangan putus asa. Tempatkan diri kita sebagai bapak rohani, ibu rohani bagi anak kita. Investasikan waktu Anda
Investasikan hati Anda, doa Anda buat orang muda yang ada di keluargamu, di gereja ini juga. Kadang kita cuma mengkritik orang muda begini, orang muda begitu. Hari ini, maukah Anda menjadi bapak rohani, ibu rohani, bagi anakmu sendiri, bagi keponakanmu, bagi orang-orang muda yang ada di gereja. Saudara, kesulitan terbesar dari orang muda pada zaman ini untuk dapat hidup Kristen baik adalah karena susah mencari teladan. Krisis ini, kalau kita baca The Case of Christian Education di Amerika, maka saudara sekalian, di Amerika itu dahulu sangat Kristen, betul ya? Pendidikan itu sangat Kristen, biblical integration, lalu pendidikan moral itu moral Kristennya sangat baik. Tapi di sekitar tahun 1950-an begitu, mulai masuk infiltrasi dari humanisme. Dan mereka mulai belajar, mengajar tetap pengajaran moral, tapi moralnya bukan dengan cara yang lama. Moral yang lama itu diajarkan karena orang Amerika dulu Kristennya sangat baik, banyak tokoh-tokoh Kristen seperti George Washington, the founding father of America, gitu ya. Wah, itu Jenderal George Washington itu Kristennya luar biasa. Sebelum Kongres, kalau lihat peserta Kongres berdiri di Amerika, maka kalau ada yang berlutut, nah itulah George Washington. Presiden masuk ke ruang Kongres, berlutut berdoa dulu. Yang lainnya berdiri, terharu, jenderalku Kristen banget. Seorang yang baik sekali, Thomas Jefferson, dan banyak tokoh-tokoh Kristen yang baik. Sehingga ketika bicara tentang bagaimana integritas, menerapkan moralitas yang baik, maka anak-anak Amerika pada waktu itu bisa membayangkan ada tokoh-tokoh yang menjadi panutan, sehingga ketika bicara tentang kejujuran, kejujuran itu bukan teori, kejujuran itu adalah realita yang bisa dilakukan, betul nggak? Tapi ketika kemudian Amerika mengalami kemerosotan moral, nggak ada contoh. Saya rasa bukan hanya di Amerika, di hidup hari ini di Indonesia. Bisakah kita berkata, siapakah orang Kristen yang berintegritas jadi panutan? Susah. Akibatnya banyak anak muda bingung. Apakah kejujuran itu hanya dongeng di alam angan-angan, di Alkitab? Alkitab terasa sebagai dongeng yang tidak bisa dipakai untuk hidup hari-hari. Nah, saudara sekalian, keteladanan itu menjadi bagian yang semakin membuat kerusakan moral. Akhirnya orang muda, teman-teman muda yang ada di sini, kita itu seringkali begini, ya Musa, saya mau lakukan yang baik, tapi orang tua saya begini, ya udahlah, orang tua aja nggak bisa melakukan yang baik kok. Akhirnya apa yang terjadi adalah degradasi moral, generasi berikutnya moralnya lebih rendah, betul nggak? Papa saya aja selingkuh, mama saya aja selingkuh, ya udahlah, hidup ini memang selingkuh itu umum. Betul nggak? Di gereja, ketemu om tante, bahkan ketemu hamba-hamba Tuhan yang tidak bisa menjalankan integritas. Tuh kan Musa nggak bisa, buktinya Musa juga nggak bisa misalnya gitu. Akhirnya orang muda menerapkan standarnya lebih turun lagi dari generasi sebelumnya. Kalau ini terjadi dari generasi ke generasi, betapa tambah lama terjadi dekadensi moral, kemerosotan. Betul nggak? Tapi hari ini saya ingin mengajak rekan-rekan muda, kalau tadi 1A itu adalah ayat poin untuk orang tua, saya katakan, hai orang muda, firman Tuhan yang tadi kita baca berkata begini, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, jadilah teladan bagi orang percaya. Nasihat untuk jadi teladan ini buat orang tua atau buat orang muda? Halo? Orang muda jadi diam semua, tadi semangat loh. Nasihat untuk jadi teladan ini adalah untuk orang tua atau orang muda? Orang muda. Tadi kita menuntut orang tua yang jadi teladan harusnya. Tapi aneh sekali ayat ini justru menasihati supaya orang muda jadi teladan. How come? Saudara, kata teladan atau tupos ini bahasa Yunaninya, itu adalah kata yang salah satunya dipakai kalau orang lagi belajar menulis. Kalau belajar menulis itu ada contoh tulisannya. Ya, kalau kita dulu belajar waktu SD, ada contoh tulisan menulis halus bagaimana. Lalu kita dibawanya ikut menulis, menyesuaikan dengan apa yang ada. Tupos itu bicara bukan sekedar contoh, tapi contoh untuk ditiru. Orang muda, Anda dinasehati untuk menjadi contoh yang untuk ditiru. Musuh ini terlalu mengada-ada bukan? Tapi saudara, saya suka apa yang dikatakan John Piper.
John Piper berkata begini, ketika firman Tuhan berkata untuk orang muda, janganlah orang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Ayat firman Tuhan bukan berkata begini, ikutilah teladan orang tua. Enggak, betul enggak? Coba kita kembali ke ayat yang tadi. Ketika tadi dikatakan, jangan seorang menganggap engkau rendah karena engkau muda, lanjutannya apa? Ikutilah teladan orang-orang yang tua. Begitu? Enggak. Karena orang tua bisa saja kita ada dalam lingkungan yang tidak punya keteladanan. Bisa saja orang tua punya standar teladan, tapi teladannya itu tidak tinggi. Firman Tuhan berkata, bukan mengikuti teladan orang tua, tapi set your bar. Setting, atur standarmu kepada standarnya Tuhan. Jangan mengikuti standar rendah yang diharapkan oleh budaya di sekelilingmu tentang orang muda. Letakkan standarmu pada yang tertinggi. Orang muda bahkan bisa menjadi teladan bagi orang dewasa. Amin. Kalau ini terjadi di dalam keluargamu, engkau mungkin memiliki orang tua keluarga yang broken home, orang tua di mana ayah atau ibunya selingkuh atau tidak jujur dan sebagainya. Kalau engkau kemudian gara-gara itu, ya udahlah keluarga saya begini, gua ngikutin kayak gitu aja, engkau membuat semakin turun moralitas keluarga dari generasi ke generasi. Betul enggak? Tapi kalau engkau melihat itu, lalu engkau teringat firman Tuhan berkata, jadilah teladan. Tuhan, tolong saya di dalam perkataan, perbuatan, kasih saya, kemurnian saya, ketaatan saya mau ikut standarnya Tuhan. Maka mulai generasimu terjadi rebound, betul ya, istilahnya rebound ya, putar ulang. Kalau tadi keluarga moralitasnya tambah generasi tambah turun, di titik generasimu, engkau mengubah balik menjadi lebih baik. Amin. Kalau itu terjadi di gereja, engkau mungkin tidak satisfied, tidak puas dengan senior-senior yang ada. Dan engkau melakukan apa yang tadi dibicarakan. Engkau akan merebound, memulihkan. Sehingga GKI Kebayoran Baru tambah lama, tambah baik. Amin. Kita membutuhkan orang-orang muda disemangati untuk itu. Oleh sebab itu, mari kita baca bersama poin 1B ini. 1, 2, 3. Jangan haleluya. Jangan patah semangat orang muda. Jangan patah semangat terhadap sikap dan keteladanan orang dewasa. Jangan cantolkan hidupmu pada standar keteladanan orang dewasa. Tapi cantolkan standarmu kepada moralitas, kepada standarnya Tuhan. Amin. Saya tahu keluarga-keluarga Kristen pun banyak yang hidupnya berantakan. Orang tua yang tampaknya di gereja baik tapi di rumah mungkin tidak. Engkau mungkin sedih, keluarga broken home dan sebagainya. Tapi tidak ada alasan untuk engkau juga jadi rusak. Engkau punya kesempatan untuk dipakai Tuhan di tengah keluargamu, di tengah gerejamu. Amin. Yang kedua dan yang terakhir. Surat Timotius ini adalah sebuah surat yang bertujuan. Ya, Paulus berkata begini dalam 2 Timotius 3 ayat 14. Semuanya ini kutuliskan kepadamu walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Paulus sedang dipenjara, tapi hatinya sebagai bapak rohani terus mendampingi, melatih, menempatkan Timotius di dalam tugas-tugas pelayanan yang tidak mudah. Pertama ditempatkan di Korintus, itu enggak mudah, kayaknya Timotius sempat gagal di Korintus. Ditempatkan diutus sementara ke Filipi. Dan akhirnya diutus untuk melayani di Efesus. Dalam keadaan di penjara pun Paulus bukan hanya mengutus Timotius, tapi juga membantu Timotius. Dia katakan, jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah. Yakni jemaat dari Allah yang hidup, yang penopang dan dasar kebenaran. Paulus adalah seorang yang berani melatih dan menugaskan dan membimbing Timotius menjadi orang muda yang jadi kader penerus. Saudara, kadang-kadang gereja salah melihat. Orang muda yang pertama kali kita lihat adalah sebagai ini kader penerus gereja. Akibatnya tuntutannya kebanyakan, betul nggak?
Orang muda kok begini, jadi pengurus kok begitu. Akhirnya orang muda dapat kebebanan, jadi dicela dan sebagainya. Yang pertama kita harus menangkan, menjangkau mereka supaya tahu bagaimana hidup. Itu poin pertama, hidup sebagai orang Kristen. Dan yang kedua, sebagai penerus gereja, kader penerus gereja, maka yang harusnya kita lakukan sebagai gereja, sebagai orang dewasa, sebagai orang tua kepada anak kita, latih orang muda menjadi kader penerus gereja. Amin. Kalau kita nggak pernah latih, kita susah untuk menuntutnya. Panggilan kita adalah untuk melatih. Lalu terima dan dukung orang muda dalam melayani Tuhan. Amin. Saudara, kita bersyukur gereja kita tahun kemarin concern terhadap orang muda, lalu lantai 2 dirombak, dijebol sana, di-relay out lagi, lalu kemudian diberikan ruangan dengan layar yang gedenya pakai LED kayak gini. Modalnya besar dan sebagainya, tujuannya ayo orang muda, mari beribadah, mari sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, disupport. Anak-anak muda yang ikuti GIC, senang gak? Senang. Senang gak? Jawabnya gini, puji Tuhan. Gitu. Senang gak? Amin. Yang di sebelah sana, Kaleb itu orang muda di sana, nggak ngomong. Dukung pelayanan orang muda. Terima dan dukung orang muda di dalam pelayanannya. Orang muda yang belum ikuti GIC, datanglah ke sana. Nah, poin kedua yang B, maka saudara sekalian di dalam 2 Timotius 1, Paulus kepada Timotius berkata begini, kuperingatkan engkau Timotius, kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu. Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Amin. Orang muda dimanapun Anda duduk hari ini, firman Tuhan mengingatkan saudara, hei orang muda, jangan pasif, jangan minder, berilah dirimu melayani Tuhan. Amin. Saudara, biarlah gereja kita di dalam ulang tahun yang ke-25 menjadi satu gerakan baru untuk lebih lagi bersama bergandengan tangan. Orang tua, orang muda, orang lanjut usia, orang dewasa muda, orang muda, remaja, sekolah minggu, semuanya bergandengan tangan, beribadah dan melayani Tuhan. Saya ingin menutup dengan satu kutipan dari satu buku youth ministry yang begitu baik. Dikatakan begini, gereja itu adalah suatu komunitas iman. Orang tidak dilihat lagi sebagai objek untuk dilayani, melainkan sebagai individu yang terlibat aktif dalam pelayanan. Amin. Mari memberi diri, melayani. Orang muda, mari maju bersama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami serahkan ya Tuhan orang-orang muda di GKI Kebenaran Baru. Berkati, boleh Tuhan pakai untuk alat kemuliaan Tuhan. Pakai kami Tuhan orang-orang dewasa, untuk boleh membimbing mereka di dalam kebenaran. Berkati orang-orang muda yang ada di gereja maupun di keluarga kami ya Tuhan, supaya bukan menjadi generasi stroberi, tapi menjadi generasi muda Kristen yang tangguh, yang Tuhan pakai, yang Tuhan siapkan untuk masa depan. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena kita sudah bisa mengikuti perjamuan kudus dan saatnya kita akan membawa persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan yang telah memelihara kita dan juga yang telah menyelamatkan kita. Dan mengiringi persembahan bisa diberikan melalui amplop-amplop yang sudah disediakan atau juga melalui aplikasi keuangan yang disediakan. Dan sesuai dengan pesan firman Tuhan, ya, sebagai orang muda dan sebagai orang-orang yang pernah muda, mari kita saling mensupport satu dengan yang lain. Kita mau bersama-sama bangkit ya. Bulan ini kita akan merayakan ulang tahun GKI Kebayoran Baru ke-25 tahun ya, 25 tahun umur yang energik ya. Dan biarlah kita bersama-sama sebagai satu keluarga besar, baik orang muda, orang yang pernah muda, ya kita mau bangkit bagi Tuhan. Dan kita mau melayani Tuhan, mengikuti panggilan Tuhan ya. Supaya firman Tuhan disebarkan di Indonesia, banyak jiwa dimenangkan. Jiwa-jiwa yang ada di keluarga kita pun, orang-orang muda kita bawa kepada Tuhan. Naikkan pujian, ku kan bangkit bersama Tuhan.
kita semua, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sekali lagi, mari kita semua, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Yang sudah kolektor, mari kita bangkit berdiri. Nyatakan kemuliaan-Nya, Tuhan bangkit. Nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut tertegun, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita bangkit bagi Tuhan, umat pilihan Allah. Mari kita semua, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bangkit, Tuhan bangkit. Nyatakan kemuliaan-Nya, Tuhan bangkit. Nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut tertegun, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Raja. Lagi bukan lagi, Tuhan bangkit. Nyatakan kemuliaan-Nya, Tuhan bangkit. Nyatakan kebesaran, sampai setiap lutut tertegun, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Tuhan bangkit, Tuhan bangkit. Nyatakan kemuliaan-Nya, Tuhan bangkit. Nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut tertegun, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Raja. Dialah Tuhan. Dialah Tuhan. Dialah Raja. Dialah Raja. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Sungguh Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja dari segala raja, segala pemimpin-pemimpin yang pernah ada di dalam dunia ini ya Tuhan. Bahkan yang masih ada sekarang. Engkaulah Raja di atas segala raja. Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh menjadi umat-Mu yang Kau menangkan sendiri bagi kesenangan Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Saat ini kami membawa persembahan di hadapan Tuhan. Oh Tuhan, sucikan, kuduskan persembahan ini Tuhan. Kiranya boleh menjadi satu persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Yang boleh Tuhan berkati, pakai untuk menyebarkan lebih banyak lagi kasih-Mu, kebaikan-Mu. Sehingga lebih banyak lagi orang boleh merasakan akan kebaikan Tuhan, akan kemuliaan Tuhan yang mengubah hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa orang-orang muda dan juga kami yang pernah muda. Tuhan, kami bersyukur kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, itu semua karena berkat Tuhan.
Kami mau serahkan diri kami ya Tuhan. Lebih daripada apa yang sedang kami persembahkan saat ini. Kami mau serahkan waktu kami, pikiran kami, tenaga kami. Segala yang ada pada kami Tuhan. Kau pakailah untuk menyenangkan hati Tuhan bagi kebesaran nama Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, terimalah dengan sukacita segala persembahan yang kami bawa dengan senang hati kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan dulu kembali, kita akan mendengarkan warta. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Wah, semangatnya hari ini, ibadahnya semua menikmati pujian, jadi nyanyinya panjang, khotbahnya juga panjang. Ngomongin orang muda kita jadi semangat ya. Maaf hari ini sedikit lewat waktu Bapak Ibu sekalian, tapi saya yakin kita semua diberkati Tuhan. Amin. Nah hari ini sebelum saya menyampaikan beberapa pokok warta, izinkan saya bertanya, apakah ada di antara kita yang baru pertama kali hadir beribadah di GKI Kebenaran Baru? Bila ada, dengan segala hormat saya mohon kesediaan untuk dapat angkat tangan, mulai dari sebelah kanan bawah. Apakah ada? Silakan. Oh, seorang saudari? Ya. Selamat datang. Adakah lagi? Baik. Kalau tidak ada di sebelah kiri saya, apakah ada? Mohon dapat mengangkat tangan supaya kita bisa berkenalan. Di baby room apakah ada? Tidak ada. Di atas apakah ada? Baik. Bagi saudari yang baru pertama kali hadir, kami ucapkan selamat datang, selamat beribadah terus di GKI Kebenaran Baru, menjadi bagian dari keluarga besar GKI Kebenaran Baru. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah melayani hari ini di dalam seluruh pelayanan mimbar, asyir maupun juga multimedia dan keamanan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan saudara sekalian. Hari ini ada beberapa pokok warta. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur bahwa di dalam pelayanan kita di GKI Kebenaran Baru kita bertambah dengan satu orang rekan kerja sesuai dengan tema hari ini adalah orang muda, betul ya? Lause Philip, mana Lause Philip ya? Penginjil Philip mulai Mei ini akan bergabung bersama menjadi hamba Tuhan di GKI Kebenaran Baru secara full time. Pasti sudah banyak yang kenal karena sudah pernah praktek 1 tahun di gereja kita, ya. Yang kedua adalah Bapak Ibu dan saudara sekalian, bahwa ada berita sukacita, telah lahir anak terkasih bernama Joachim Aiden Tobias Manurung, Horas, ya puji Tuhan. Anak dari Bapak Joshua Manurung dan Ibu Hani Edwanda Napitupulu atau Wanda yang kita kenal ya, Ibu Wanda. Ini artinya berarti cucu dari Pak Edward dan Ibu Indah Napitupulu. Kami ucapkan selamat dan kita doakan supaya bayi terus dalam keadaan sehat diberkati Tuhan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, juga ada satu warta bahwa nanti sepulang dari kebaktian ini di lantai 1 akan ada pameran buku dari penerbit buku BPK Gunung Mulia. Bagi saudara dapat melihat-lihat, membeli karena mungkin jarang-jarang ya kita ke toko buku. Ini kesempatan yang baik. Mari kita saksikan video warta berikut ini. Kebaktian doa diadakan pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 jam 7 malam di Ruang Persekutuan 2, Lantai 2. Kebaktian dilakukan secara hybrid dengan pembicara Guru Injil Rebecca dengan tema GKY KBR, Melihat Visi Masa Depan. Kami mengundang jemaat untuk hadir atau dapat mengikutinya melalui Zoom Meeting. Komisi Wanita Sinode GKY mengadakan acara Mother's Day pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 jam 10 pagi di GKY Greenfield dengan pembicara evangelis Charlotte Priyatna dengan tema Potret Seorang Mama. Bagi jemaat wanita yang ingin bergabung dapat menghubungi Ibu Indrawati atau Ibu Ain. Kebaktian kenaikan Tuhan Yesus akan diadakan pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 jam 10 pagi dengan pembicara Guru Injil Andre Tunggal dengan tema Mempelai Kristus. Kami mengundang segenap jemaat untuk dapat hadir. Kebaktian Family Day pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 hanya dilakukan 1 kali ibadah pada pukul 10 pagi dengan pembicara Guru Injil Eliani Sugi Cahyono dengan tema Gereja dan Anak-anak. Biarkan anak-anak datang kepadaku. Kami mengundang segenap jemaat untuk dapat menghadiri bersama dengan keluarga. Atestasi masuk. Berdasarkan keputusan rapat pleno majelis, maka kami menyebut beberapa nama yang telah menjadi anggota jemaat GKY Kebenaran Baru. Nama-nama tersebut adalah Hein Santoso Gani, Samuel Dosugi, Sylvie Natalia Lau Tambuun, Yeni Ita Kusmawati. Kami mengucapkan selamat bergabung dan menjadi anggota keluarga besar GKY Jemaat Kebayoran Baru. Shalom jemaat sekalian,
Puji Tuhan, tahun ini gereja kita genap berusia 25 tahun dan kita akan menyelenggarakan perayaan ulang tahun gereja kita pada tanggal 21 Mei 2023. Menjelang perayaan tersebut akan ada beberapa rangkaian kegiatan baik lomba maupun juga Family Day. Melalui kesempatan ini saya mengajak Bapak Ibu dan saudara sekalian untuk mengikuti rangkaian acara tersebut dan secara khusus juga untuk menghadiri perayaan ulang tahun gereja kita pada tanggal 21 Mei 2023 di dalam kebaktian umum yang hanya diselenggarakan satu kali saja pukul 10 pagi untuk bersama merayakan 25 tahun GKY Kebayoran Baru. Baik, demikian warta hari ini. Jangan lupa saudara sekalian, ada 2 hari Minggu di mana kita hanya 1 kali kebaktian, yaitu minggu depan, Family Day, sehingga tidak ada kebaktian satu, langsung semuanya gabung di sini, karena itu nanti menjadi gabungan, baik yang tua, muda, maupun juga anak-anak sekolah minggu kumpul di sini, ya. Sehingga siapkan hati untuk datang hanya pukul 10 pagi. Yang kedua adalah pada waktu HUT kita, tanggal 21 Mei, itu juga hanya 1 kali kebaktian pukul 10 pagi. Mari kita bangkit berdiri, kita bersama menaikkan doa syafaat kita, ya. Kita langsung saja berdoa, mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bawa hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati kami Tuhan di dalam segala kesulitan dan hamba apapun yang sedang kami hadapi. Anak-anak-Mu Tuhan hari ini mungkin mengalami pergumulan keluarga, mungkin ada keluarga-keluarga yang mengalami masalah, mungkin ada krisis dalam kehidupan keluarga, sehingga orang-orang muda di keluarga kami atau di gereja kami mungkin ada yang sedang mengalami masalah. Tuhan lawatlah dalam kasih-Mu, berikan damai sejahtera berkat-Mu, jangan biarkan ya Tuhan iblis merebut anak-anak muda atau mengganggu, menggoyangkan keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan, mohon berkat-Mu untuk kami, di antara kami misalnya ada yang sakit, baik anggota keluarga maupun juga jemaat-Mu yang sakit, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah sembuhkanlah. Bukakan tingkap langit berkat Tuhan bagi anak-anak-Mu dalam segala pergumulan kesulitan keuangan yang mereka hadapi. Ada beberapa yang mengalami kesulitan pekerjaan, kehilangan pendapatan. Tuhan bukakan tingkap langit berkat Tuhan untuk anak-anak-Mu. Berkati GKY Kebayoran Baru, 25 tahun GKY Kebayoran Baru. Tuhan telah memberkati dengan segala kasih setia Tuhan. Lanjutkan ya Tuhan kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan. Memberkati gereja-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh selamat sumber berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, lanjutkan perjalanan hidup di tengah dunia, jangan takut, jangan bimbang, jangan gentar. Karena Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, Allah Putra yaitu Tuhan Yesus, Juru Selamat kita yang hidup dan yang menang. Allah Roh Kudus, sumber penghiburan dan kekuatan kita, menyertai saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Waktu teduh, Tuhan memberkati. Mari bersatu, terus semangat. Selamat ulang tahun GKY Kebayoran Baru ke-25. Selamat ulang tahun GKY Kebayoran Baru yang ke-25.
Satro. Selamat ulang tahun GKI Kebayoran Baru yang ke-25. Kami dari GKI BSD mengucapkan selamat ulang tahun ke-25 untuk GKI Kebayoran Baru. Kesan ngikutin pertandingan tenis lapangan dalam rangka HUT GKI Kebayoran Baru yang ke-25 ini. Ya seru sih bisa bertemu dengan banyak peserta lain dari GKI lain, teman-teman baru yang bisa berkumpul di sini main tenis bareng, olahraga bareng, ketemu muka baru. Mantap. Ya. Nah ini dalam rangka HUT ke-25 nih, ada yang mau diucapin sama Rian? Silakan Rian. Selamat ulang tahun GKI Kebayoran Baru ke-25. Sukses selalu. Semoga kita semua bisa bertumbuh bersama dalam nama Yesus. Selamat ulang tahun GKI Kebayoran Baru ke-25.
Shalom jemaat sekalian, puji Tuhan, tahun ini gereja kita genap berusia 25 tahun dan kita akan menyelenggarakan perayaan ulang tahun gereja kita pada tanggal 21 Mei 2023. Menjelang perayaan tersebut akan ada beberapa rangkaian kegiatan baik lomba maupun juga Family Day. Melalui kesempatan ini saya mengajak Bapak Ibu dan saudara sekalian untuk mengikuti rangkaian acara tersebut dan secara khusus juga untuk menghadiri perayaan ulang tahun gereja kita pada tanggal 21 Mei 2023 di dalam kebaktian umum yang hanya diselenggarakan satu kali saja pukul 10 pagi untuk bersama merayakan 25 tahun GKY Kebayoran Baru.